berdasarkan definisi dari integral tak tentu, kita menambahkan fungsi hasil dari integral itu dengan sebuah sembarang konstanta. Nah, itu kemarin ciri-cirinya dari integral tak tentu. Sedangkan kalau integral tentu bentuknya adalah seperti yang ada di gambar gini ya. Maka dia memiliki batas bawah dan juga batas atasnya, yaitu A sampai B gitu ya. Adapun materi pembahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah jumlah Riemann, kemudian ada integral tentu, dan juga soal-soal. Oke, integral tentu itu memiliki batas atas serta batas bawah, seperti yang sudah Ibu tunjukkan tadi ya. Batas bawahnya berarti adalah A, kemudian batas atasnya itu adalah B. Nah, pada aplikasinya biasanya integral tentu ini banyak digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva dengan batas-batas tertentu. Nah, cirinya kemarin kalau integral tentu itu dia memiliki batas gitu ya, sedangkan kalau integral tentu dia tidak dibatasi oleh suatu bilangan. Dan kemudian aplikasi dari integral tentu yang lainnya adalah untuk menentukan atau menghitung volume dari sebuah benda yang diputar, baik itu diputar berdasarkan sumbu X maupun diputar terhadap sumbu Y gitu ya. Nanti ada pembahasan tersendiri mengenai luas luas ataupun volume dari benda yang diputar. Baik, yang pertama itu adalah jumlah Riemann. Nah, kemarin sebenarnya kita sudah sempat menyinggung sedikit ya terkait dengan jumlah Riemann. Nah, jadi jumlah Riemann itu berdasarkan definisinya yaitu misalkan kita pandang sebuah fungsi f yang terdefinisi pada interval tertutup A sampai B gitu ya. Kemudian interval-interval A sampai B ini kita partisi gitu ya menjadi beberapa n bagian gitu ya. Tapi ini tidak perlu sama lebar ya. Jadi dia boleh lebarnya sama ataupun lebarnya berbeda, boleh. Yang penting dia dibagi menjadi beberapa partisi. Nah, ini ya ciri-cirinya. Nah, ini ya delta X. Ya, ini kan kita bagi ya. Pertama kita punya sebuah garis bilangan gitu ya, di mana dia berupa dari titik A ya, dari titik A sampai titik B. Kemudian interval tertutup A dan B ini kita bagi menjadi sekian partisi gitu ya, dengan lebarnya itu tidak perlu sama. Nah, ini kan dia lebarnya tidak sama ya. Nah, ini kan lebarnya dia berbeda-beda. Setelah kita partisi gitu ya. Nah, karena apa namanya? Ini dia memiliki interval yang berbeda. Kemudian di sini nilai A itu dia artinya sama dengan titik awalnya yaitu x0 di sini ya. Ada x0, kemudian x1, kemudian ada x2, x3 sampai xn di mana xn-nya itu dia nilainya sama dengan B. Nah, ini xn ya, bukan x0 ini harusnya xn. Xn sama dengan B. Nah, setelah kita partisi gitu ya, setelah kita partisi menjadi ini ya, kita berarti punya nilai A, kemudian ada X1, ada X2, sampai Xn, maka tentunya kita memiliki nilai bahwa bilangan X0 itu nilainya pasti kurang dari bilangan X1 ya kan, kurang dari X1 itu kurang dari bilangan X2, kurang dari dan seterusnya sampai dia bilangan X negatif 1 itu kurang dari Xn, di mana Xn-nya itu sama dengan B dan A itu sama dengan X0. Nah, ini dia terkait dengan konsep dari jumlah Riemann. Kemudian setelah kita bagi menjadi beberapa partisi tadi, tentunya dia memiliki jarak gitu kan antara X0 ke X1, X1 ke X2, X2 ke X3, X3 sampai ke X4, kemudian Xn-1 sampai Xn dan seterusnya. Nah, dia kan memiliki beda.
Nah, perbedaan ini kita sebut sebagai delta. Nah, ini delta ya. Delta XI itu sama dengan XI dikurangi XI dikurangi 1. Nah, itu adalah deltanya. Nah, deltanya itu adalah ini ya, X1 dikurangi X0 itu berarti dia adalah delta X1. Kemudian delta delta X0 ya. Kemudian delta X1 berarti X2 dikurangi X1 gitu ya. Dan seterusnya. Di mana I-nya itu dia bergerak dari 1 sampai N. Gitu ya. Berarti di sini X1 dia itu adalah X1 dikurangi X0, kemudian X2-nya itu adalah X2 dikurangi X1, X3-nya itu adalah X3 dikurangi X2 sampai dia Xn itu berarti adalah Xn dikurangi Xn min 1 gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan delta. Itu dengan delta. Nah, kemudian pada subinterval XI-1 XI, kita memilih titik awal. Ya, kita pilih titik awal XI 1, I sama dengan 1, 2, dan N. Nah, maksudnya titik awal itu ini ya. Antara interval X0 dan X1 kita ambil sebuah titik gitu ya. Nah, ini berarti kita ambil sebuah titik X1 bar, kemudian antara X1 dan X2 kita ambil sebuah titik, kemudian yang X2 dan X3 juga kita ambil sebuah titik, dan seterusnya sampai XI-1 sampai XI kita ambil sebuah titik gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai titik awal. Nah, ini titik awalnya di sini ya, kalau bisa kita lihat dalam kurvanya. Nah, seperti ini. Nah, itu sebagai titik awal, sehingga kita bisa menentukan jumlahan Riemannnya itu adalah sigma dari Fxi bar dikali delta Xi gitu ya. Nah, ini kan sama seperti konsep yang kemarin ya, panjang dikalikan dengan lebar. Nah, jadi jumlahan Riemann itu adalah ini kan. Nah, luas yang ini, ditambah luas ini, ditambah ini, tambah yang keempat, tambah lagi kelima, tambah ke 6 sampai ke 7 ya. Nah, itu disebut sebagai jumlahan Riemann atau disingkat dengan RP ya. Nah, ini P apa ini namanya nih? Bukan PP beneran ya, kayak P ya. RP itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N Fxi bar dikali delta Xi. Nah, itu disebut sebagai jumlah Riemann dari fungsi F. Nah, ini yang warna biru, dia kan ini adalah fungsi F. Ya, makanya di sini disebut F, jumlah Riemann dari F. Gitu ya, nak ya. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah, Ibu hapus ya. Silahkan dicatat dulu. Izin bertanya, Bu Raffi. Iya. Itu kan jumlah antara selisih X-nya kan berbeda-beda, Bu. Tapi kok dirumusnya langsung dikalikan X itu apa enggak apa-apa, Bu? Kan nanti kan berbeda-beda intervalnya. Untuk yang mana? Yang ini ya? Ya. Delta XI-nya. Ya. Iya. Nah, jumlahannya nanti kan dia pasti berbeda juga di sini, Nak. Delta X1 kan ini pasti gini kan, delta X1, delta X2. Nah, ini kan pasti dia berbeda nanti. Ini mungkin nilainya 0,5, yang ini 0,75. Nanti saat disubstitusi kan pasti berbeda. Kecuali kalau di sini nulisnya delta X gini tok ya. Nah, itu berarti sama gitu, Mas. Paham maksudnya? Paham, Bu. Terima kasih, Bu Iya, Raffi. kan pasti berbeda nanti. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Bu Raffi, kalau misal menghitung jumlah Riemann itu apakah nanti bilangannya bisa kayak tak hingga gitu Bu Raffi, atau memang udah sampai 5 atau sampai 10 begitu? Nah, nanti dia kan ini nanti ada lanjutannya ya nanti di bawah ya. Dia mendekati tak hingga ya. Mendekati tak hingga itu artinya karena mendekati sebuah nilai gitu ya, mendekati sebuah nilai. Tapi biasanya kalau di Riemann ini dia mendekati kurvanya itu sudah dibatasi. Karena tadi kita sudah di awal sudah menjelaskan ya bahwa integral tentu itu ada batasnya. Nah, batasnya adalah A sampai B, yaitu batas bawah dan batas atas. Berarti dia sudah jelas batasnya gitu ya, Nak ya. Oke, paham Mbak Yulia? Paham Ibu, terima kasih. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya, hitung jumlah Riemann RP untuk fx sama dengan x plus 1, x min 2 dikalikan dengan x min 4. Nah, ini dia adalah sebuah kurva ya. Nah, ini boleh ya, kalian mau menggambar kurvanya boleh, mau langsung mengerjakan juga boleh. Nah, kemudian di sini dikasih penjelasan bahwa selangnya itu adalah 0 sampai 5 interval tertutupnya. Memakai partisi P dengan titik-titik partisinya adalah 0, kurang dari 1,1, kurang dari 2, kurang dari 3,2, kurang dari 4, kurang dari 5. Dengan titik-titik sampelnya itu adalah X1 bar 0,5, X2 1,5, X3 2,5, dan 3,6, X5 sama dengan 5. Nah, ini berarti kita sudah menentukan ya, sudah ditentukan titik sampelnya sudah ada, kemudian, sebentar, ganti spidol. Nah, ini ya, berarti kan dia di sini ada X seperti yang tadi ya. Di sini ada variabel dalam A, B ya, ada di interval A, B, dan X-nya ini adalah sembarang titik yang diambil pada interval A, B, maka d dx integral dari A sampai X itu dari ft dt itu nilainya adalah sama dengan Fx. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, untuk yang pertama ini, coba jelaskan ya, sebentar Pak. Kita buatkan slide kosong. Nah, ini dia. Oke, yang pertama ya, tadi kan dibilangnya kalau misalkan dia F continue dan juga pada interval tertutup A, B, maka dia sama dengan turunannya ya. Sorry, kok malah kepencet. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, dengan interval X sampai X plus H gitu ya, dengan tingginya itu adalah FE. Ini di sini bisa dilihat bahwa mulai X sampai dengan X plus H itu adalah sama dengan luas segi 4 ya. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa ini merupakan sebuah luas poligon gitu ya, dengan 4 gitu ya, sisinya ada 4 dengan lebarnya H, di mana H-nya itu diperoleh dari delta ya. Delta X-nya itu adalah X plus H dikurangi dengan X ya, sehingga lebarnya itu dia adalah H, sedangkan tingginya itu adalah sesuai dengan fungsi Fx. Ya. Sehingga integral dari X sampai X plus H dari ft dt itu nilainya sama dengan H dikalikan dengan Fx, seperti yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu poligon dalam dan poligon luar, yaitu merupakan perkalian antara panjang dikalikan dengan lebar ya, karena dia berupa didekati dengan luas dari persegi panjang. Nah, kemudian lanjutannya dari yang tadi, yang awal tadi, sehingga d per dx dari integral ft dt itu sama dengan limit H mendekati 0 dari 1 per H dikalikan dengan HFE. Nah, ini artinya sama dengan Fx gitu ya, Nak ya. Kemudian untuk bukti untuk sifat pembandingannya, misalkan kita melihat luas R1 dan R2 ya. Nah, di sini kita bisa melihat luas dari daerah R1 dan juga R2, di mana R1 itu kita batasi dengan sebuah fungsi Fx, sedangkan R2-nya dibatasi dengan fungsi Gx. Nah, berdasarkan teorema B, yaitu sifat dari perbandingan, apabila F dan G itu terintegrasikan pada interval tertutup AB dan nilai
fungsi fx-nya itu adalah kurang dari sama dengan gx untuk semua x di dalam interval AB, maka berlaku sifat perbandingan yaitu integral dari A sampai B dari fungsi x dx nilainya kurang dari sama dengan integral dari A sampai B gx dx. Nah, ini terkait dari sifat perbandingan antara dua fungsi apabila dia fungsinya terintegralkan pada interval tertutup A dan B. Sebagai buktinya, nah ini cara membuktikannya menggunakan kita partisi ya. Kita partisi interval tertutup A dan B, kita partisi menjadi sekian partisi gitu ya dengan dengan interval sebagai berikut. A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 sampai Xn sama dengan B. Sama seperti yang sempat Bu Raffi kemarin jelaskan. Kemudian pada masing-masing interval yaitu X-1 kita ambil sembarang titik sampel. Ya, sembarang titik sampel yang ada tetap dalam interval X-1 dan Xi bar. Nah, dari permisalan ini dapat kita simpulkan bahwa fxi bar itu kurang dari sama dengan gxi. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, misalnya kita ambil sembarang titik pada, ini kan tadi kita partisi menjadi beberapa titik gitu ya, di sini ya, dari A sama B, ada X0, X1, X2 gitu ya, sampai Xn. Nah, saat kita mengambil sembarang titik yang ada di interval Xi-1 dan Xi, yaitu Xi bar, nah berarti kan kita punya sebuah nilai di sini ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari Fxi bar, itu dia nilainya kurang dari sama dengan nilai dari Gxi bar. Nah, itu untuk penjelasan yang baris yang pertama. Kemudian setelah kita mempunyai ini ya, yang di baris pertama tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, dari Fxi bar dikalikan dengan delta Xi, yaitu berupa luas ya, maksudnya karena kita sudah mempartisi, maka kita mendekati luas dari kurva itu dengan luas dari poligon. Dan itu nilainya kurang dari sama dengan Gxi bar dikalikan dengan delta Xi. Nah, menggunakan prinsip jumlah Riemann itu kita punya bahwa perkalian antara Fxi bar dikalikan delta Xi itu dia ada sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Fxi bar dikalikan delta Xi. Begitupun dengan yang fungsi Gx gitu ya. Nah, setelah itu nah, kita lanjutkan lagi. Kita tahu bahwa sigma dari Fxi bar dan delta Xi itu dia artinya sama dengan limit dari norm P mendekati 0. Nah, ini artinya juga sama dengan integral dari A sampai B Fx dx. Begitu ya, nak ya. Itu untuk penjelasan dari teorema pembandingan. Nah, oke, itu untuk teorema yang pembandingan. Nah, sekarang sifat keterbatasan ya. Nah, kita Ibu jelaskan jika F terintegrasikan pada interval tertutup A dan B, dan jika fungsi X itu lebih besar sama dengan M dan kurang dari sama dengan M besar, maka untuk semua X dalam A, B itu berlaku M dikalikan B dikurangi A itu kurang dari sama dengan integral dari A sampai B Fx dx kurang dari sama dengan M dikalikan B min A. Nah, untuk buktinya seperti ini ya. Kita buat permisalan.
Jadi kita buat Jadi kita menggambarkan sebuah poligon gitu ya, di mana dia ada di fungsi f(x) dan kita tetapkan batasnya karena tadi di sini dijelaskan ya bahwa f(x) itu ada di antara nilai m kecil dan m besar. Sehingga dibuat seperti ini ya, m kecilnya ada yang di bagian bawah, m besar nilainya ada di atasnya kurva f(x). Nah, luas segi 4 kecil itu kurang dari sama dengan luas yang di bawah kurva, kurang dari sama dengan luas seluruh segi 4. Nah, luas yang segi 4 kecil itu yang ini ya. Nah, ini luas segi 4 kecil, kemudian kurang dari sama dengan luas yang ada di bawah kurva. Nah, ini kan luas yang ada di bawah kurva, itu kurang juga nilainya dari luas yang seluruh segi 4. Nah, ini seluruh segi 4. Ini maksud dari yang poin yang pertama. Kemudian untuk membuktikan pertidaksamaan yang sebelah kanan, nah kita kan ada kanan dan kiri tadi ya. Kan tadi teoremanya bilang bahwa integral dari A sampai B f(x) dx itu lebih besar sama dengan M kecil dikalikan B kurang A, kurang dari sama dengan M besar dikalikan B dikurangi A. Nah, jadi kita buktikan dulu untuk yang ruas kanan dulu ya. Yang ruas kanan dulu dengan memisalkan bahwa M itu sama dengan Gx. Nah, ini dimisalkan. Nah, menurut teorema B, dari teorema B, tadi kita sudah punya dengan teorema B yang berbunyi perbandingan antara integral dua fungsi, yaitu berarti integral dari A sampai B f(x) dx nilainya kurang dari sama dengan integral dari A, B, Gx, dx. Nah, namun karena sama dengan luas seluruh segi 4 gitu ya. Nah, ini kan tadi Gx ini kan dia sama dengan luas seluruh segi 4-nya ini. Jadi integral dari A sampai B Gx dx itu sama dengan M ya. M itu adalah panjangnya sedangkan lebarnya itu berarti adalah B dikurangi A ya. Delta X-nya adalah B dikurangi A. Nah, ini untuk pembuktian yang ruas kanannya. Begitupun juga untuk yang ruas kirinya bisa dibuktikan dengan cara yang sama. Kemudian untuk teorema yang kedua, yang ke-D, itu adalah kelinearan integral tentu. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga ya, meskipun di integral tak tentu, kemarin juga sudah kita bahas mengenai sifat linear antara operator dari integral. Misalkan bahwa F dan G itu terintegrasikan pada interval tertutup AB dan K itu adalah sebuah konstanta, sembarang konstanta, maka KF dan F ditambah G itu juga bisa terintegrasikan. Yang teorema yang pertama itu adalah menjelaskan mengenai perkalian skalar atau konstanta gitu ya, perkalian konstanta dengan sebuah fungsi itu nilainya sama dengan kalau misalkan kita mengalihkan kita cari dulu integralnya baru kita kalikan dengan konstanta, itu sama dengan artinya dengan misal kita mengalihkan konstanta dengan fungsinya terlebih dahulu baru kita integralkan. Nah, itu artinya sama karena berlaku sifat linear. Kemudian apabila ada integral A sampai B dari fungsi X ditambah Gx dx itu artinya sama dengan integral dari fx dx dari interval A sampai B ditambah integral dari A sampai B Gx dx. Begitupun juga dengan yang pengurangan. Selanjutnya untuk teorema dasar kalkulus yang kedua dan juga ada metode substitusi. Di sini dijelaskan apabila F kontinu pada interval AB dan misalkan F itu adalah sembarang antiturunan dari F pada A, B, maka berlaku sifat integral dari A sampai B dari fx dx itu nilainya sama dengan F besar B dikurangi F besar A. Jadi F yang besar ini dia adalah antiturunan, sedangkan F kecil itu dia adalah fungsinya ya. Nah, ini untuk buktinya. Jadi kita misalkan andaikan ya, misalkan kita bagi ya menjadi beberapa partisi seperti yang biasanya, berarti kita menuliskan seperti ini di mana A itu sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari tetet ini Xn gitu ya, kurang dari B gitu ya.
Nah, setelah kita membagi ini menjadi sebuah partisi yang tetap berada pada selang tertutup A, B, maka kurangkan, dan meskipun kita melakukan pengurangan maupun penjumlahan ya, kita melakukan pengurangan dan penjumlahan berdasarkan yang tadi ya, berarti FB dikurangin FA, kita membuktikan dari ruas kanan dulu, yaitu FB dikurangi FA. Setelah melakukan partisi sebelumnya, maka kita punya FB yang di ujung itu berarti kan dia FXN ya. Nah, ini salah ya. Ini harusnya sama dengan B. Nah, ini di sini berarti kita punya FXN itu dikurangi FXN min 1 dikurangi FXN min 2. Nah, kemudian ditambahkan dengan Fx1 dikurangi Fx0. Nah, ini kan gini ya. Ini dikurangi ini, kemudian ditambah lagi dengan yang Fxn-1 dikurangi dengan Fx-2. Nah, ini ada yang kurang ini. Fxn-1. Nah, ini bentar ya. Nah, ini setelah dikurangi, kemudian ada lagi yang Fxn-1 dikurangi Fxn-2. Nah, ini setelah kita melakukan pengurangan, selanjutnya ini dapat kita tulis, kita kelompokkan ya jadi satu, berarti di sini kita punya Fxn dikurangi Fxn min 1 ditambah Fxn min 1. Nah, ini artinya apa? Kan di sini bisa saling menghilangkan ya, saling meniadakan. Fx min 1 ditambah Fx min 1 dia artinya kan hilang ya, sehingga kita hanya memiliki Fxn dikurangi dengan Fxn min 2 dikurangi dengan sampai dengan Fx0, sehingga bisa ditulis menjadi sigma sama dengan dari I sama dengan 1 sampai 0 dari Fxi dikurangi Fxi dikurangi 1. Ini ya. Nah, berdasarkan teorema rata-rata ya, nah, kita punya teorema rata-rata yang bisa kita pakai, yaitu konsep turunan. Nah, rata-rata untuk turunan itu kita punya ya, yang kita flashback ya, rata-rata untuk turunan. Kalau misalnya kita punya FB dikurangi FA per B dikurangi A, itu nilainya sama dengan F aksen C. Nah, kita melakukan ini ya, karena kita punya itu. Di sini kita tapi titiknya punya Fxi dikurangi Xi min 1. Nah, dari teorema itu kita punya titik Xi min 1 dan juga Xi, sehingga kita bisa menuliskan bahwa Fxi dikurangi Fxi min 1 itu nilainya sama dengan F aksen, nah ini kan aksen ya, F aksen dikalikan Xi bar, di mana C itu dia ada interval ya. Di sini C itu ada di interval A dan B, dan Xi bar itu dia ada di interval Xi min 1 dan Xi. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini, Xi dikalikan dengan Xi min 1 sama dengan Fxi bar dikalikan delta Xi. Gitu ya. Nah, kemudian untuk selang Xi untuk suatu pilihan ya, misalnya kita ambil sebuah pilihan, untuk pilihan Xi bar dalam selang terbuka, Xi min 1 dan Xi, jadi kita punya FB dikurangin FA itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Fxi bar. Nah, Fxi bar dikalikan dengan delta Xi. Nah, ini untuk kita melakukan pembuktian yang dari ruas kanan ya. Nah, dari yang ruas kanan. Nah, untuk yang ruas kiri itu kita punya konstanta
kita menggunakan jumlahan Riemann, yaitu F pada interval tertutup A, B, apabila kedua ruasnya kita ambil sebuah limit, gitu ya, kita ambil sebuah limit untuk norm P mendekati 0, maka kita punya pilihan yaitu FB dikurangin FA itu sama dengan limit dari norm P mendekati 0 untuk sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fxi bar dikalikan delta Xi sama dengan integral dari A sampai B Fx dx. Nah, ini sudah bisa dibuktikan untuk teorema dasar kalkulus yang kedua, yaitu menjelaskan mengenai bahwa integral tentu dari interval A sampai B untuk fungsi Fx itu sama dengan pengurangan dari anti turunan untuk selang batas atasnya dikurangi anti turunan untuk batas bawahnya. Nah, ini asal mula dari saat kalian yang mengerjakan integral pada saat SMA. Ini asal mulanya dari sini ya, teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, oke, ini tak clear dulu ya. Nggak usah di clear dah. Lanjut ini ya, yang di bawahnya. Ternyata nggak bisa lanjut. Nah, ini ya. Untuk kita lanjut dulu, Ibu kasih contoh ya, maksud dari itu ya. Contohnya, yang pertama, misalkan kita punya integral dari A sampai B, K dx gitu ya. Ini sama dengan K kali B dikurangin A ya, dengan K-nya itu adalah konstanta. Nah, ini disuruh buktikan. Berarti yang pertama kita cari apanya dulu? Anti turunan. Kita cari anti turunannya ya. Anti turunan dari K itu berarti apa? Kx ya? Anti turunan. Ini kan dia Kx ya. Sehingga kita punya integral dari A sampai B dari K dx itu sama dengan FB dikurangi FA ya. Pakai teorema dasar kalkulus yang kedua. Sehingga kita punya F-nya tadi Kx berarti KB dikurangin KA. Sama dengan K kali B dikurangi A. Nah, ini udah terbukti ya. Contoh yang lainnya. Misal, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita disuruh memperlihatkan ya. Kita disuruh membuktikan apakah integral dari A sampai B dari X pangkat R dx itu sama dengan B pangkat R plus 1 per R plus 1 dikurangi A pangkat R plus 1 per R plus 1. Nah, berarti kita cari dulu anti turunannya. Anti turunannya berarti apa di sini? Kan kita punya 1 per R plus 1 dikalikan X pangkat R plus 1 ya. Sehingga dengan teorema yang tadi, teorema dasar kalkulus yang tadi, kita punya integral dari A sampai B X pangkat R dx itu sama dengan 1 per R plus 1 dikalikan. Berarti di sini apa? X-nya B ya. B dikurangi B pangkat R plus 1 dikurangi 1 per R plus 1 dikalikan A pangkat R plus 1. Nah, ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan jadinya R plus 1 pangkat di sini ada BR plus 1 dikurangi A pangkat R plus 1. Nah, ini kan sudah terbukti. Nah, tapi kalau misalkan, tapi di sini kan ada masalah ya. Di sini ada masalah. Kalau misalkan R-nya dia kurang dari 0, misalkan negatif 1, maka dia akan menghasilkan apa? Pembagiannya ada pembagian dengan 0, sehingga tidak terdefinisi. Sehingga kita menyaratkan bahwa 0 itu bukan elemen dari interval A dan B. Gitu ya. Karena kalau misalkan kita ada yang
nilai R-nya itu kurang dari 0, maka dia akan menghasilkan pembagian 0, sehingga kita memberikan syarat bahwa 0 itu dia bukan elemen dari interval tertutup A dan B. Nah, karena dengan adanya contoh kasus seperti yang di contoh 2 ini, maka kita bisa mengenalkan sebuah lambang yang baru gitu ya, lambang yang baru bahwa nilai FB dikurangi dengan FA itu sama artinya dengan antiturunan gitu ya dari B sampai A. Nah, ini biasanya simbol yang biasanya kalian punya ya. Nah, jadi ada di interval A dan B. Sehingga contohnya, misal kita punya integral dari 2 sampai 5 dari X kuadrat dx ya. Sorry. Pencet apa ini? Nah, antara integral dari 2 sampai 5 dari X kuadrat dx itu berarti dia sama dengan integral di sini ya, pakai kurung siku yaitu X pangkat 3 per 3 ya, ini dari 2 sampai 5. Nah, ini artinya dia sama dengan apa? 125 per 3 dikurangi 8 per 3 sama dengan 117 per 3. Itu 39. Tuh ya. Nah, itu asal mula dari penggunaan penulisan seperti ini ya, antiturunan kemudian dipakai kurung siku dari A sampai B yang biasanya sudah biasa familiar kalian temui ya, yang waktu zaman SMA itu asal mulanya dari sini, yaitu dari teorema dasar kalkulus yang kedua. Gitu ya, Nak ya. Oke, ini sudah di screenshot. Halo? Sudah, Ibu. Oke, nah coba ya, kita coba tak sebutkan ya. Mas Fahrian ada? Ada, Bu. Oke, misalkan kita punya contoh soal ya. Integral dari negatif 1 sampai 2, 4x dikurangi 6x kuadrat dx ini. Nah, oke, silahkan dicari integralnya, Nak. Pakai cara yang tadi ya, boleh. Langsung, ini Ibu tuliskan, berarti gimana? Berarti cari anti turunannya dulu ya, Bu? Ya, betul. Cari anti turunannya dulu. Berarti Berarti pakai kurung siku gini ya. Dua X kuadrat. Berapa, Nak? Sebentar ya. 2x. 2x kuadrat. Iya. Dikurangi 2x pangkat 3. Oke, betul. Dari negatif 1 sampai 2 ya. Iya. Jadi berapa? 2 dikali 2 pangkat 2 ya, Bu. Dikurangi 2 dikali negatif 1 pangkat 3. 2 kali 2. Langsung aja deh, Nak. 2 kali berapa tadi? 2 Pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 kali 2 ya? 8. Oke, terus dikurangi 2 pangkat 4 jadinya ya? 16 ya? Benar 16. Iya, Bu. Iya, 16. Terus dikurangi FA. FA-nya ini negatif 1. 2, Bu. Kurung berapa? buka 2. 2
kurangi Ini berapa? Negatif 1 pangkat 3, hasilnya apa, Nak? Negatif ya? tambah 2. Iya, betul. Tambah 2. Berarti jadinya berapa? Negatif 8 dikurangi 0. Hah? Berapa nilai? Ada 4, Bu. 4, ya. Terus? Negatif 12. Iya, oke. Betul, ya. Coba lagi ya. Contohnya yang lain. Integral dari 0 sampai pi dari 3 sin x dx. Nah, oke. Apa ya? Zulfaralif. Ada Mas Zulfa. Siap Bu, ada Bu. Ya, ayo Nak. Berarti awalnya dicari apanya dulu? Dicari anti turunannya bisa Iya. atau mungkin konstantannya bisa dikeluarkan. Oke, Kalau pinter ya. Oke, pakai cara ya. Ini ya. Ya. Ini dulu. Sin x 2 dx. Nah, oke, pinter. Terus lanjut. 3 dikali anti turunannya. Nanti turunannya apa? Negatif cos x. Ya, oke. Betul. Cos X dari 0 ke pi. Oke, terus berarti ini masih 3 kali apa di sini? Negatif cos pi. Jadi apa? Cos pi berapa sih? Negatif 1. Jadinya Jadi berapa di sini? 1 1 cos dikurangi 1 ditambah 1. Karena Iya. cos 0 negatif 1. Iya, betul. Oke. Jadinya berapa ini? 6. Ya, bisa ya? Alhamdulillah ternyata sudah saya cek random. Udah paham ya berarti ya terkait dengan teorema dasar kalkulus yang kedua ya. Yaitu bahwa kita dapat menyatakan bahwa integral dari A sampai B dari fungsi f(x) dx itu sama dengan anti turunan batas atasnya dikurangi dengan anti turunan batas bawahnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan substitusi. Ya, aturan substitusinya dari teorema B, misalkan G itu adalah fungsi terdiferensialkan dan misalkan bahwa F itu adalah anti turunan F, maka integral dari F Gx dikalikan dengan G aksen X dx itu sama dengan anti turunan dari Gx ditambah C. Nah, ini apa namanya integral tak tentu yang biasanya kalian gunakan, misalkan U itu apa namanya diambil dari yang perkaliannya ya. Ternyata perkalian yang di belakangnya itu yang dempet dengan dx itu kan turunan dari fungsi yang sebelumnya. Nah, itu biasanya yang kita gunakan sebagai permisalan. Nah, itu dia dari teorema B ini, yaitu aturan substitusi pada integral tak tentu. Nah, di situ kita menggunakan konsep turunan rantai. Nah, turunan rantai kita misalkan U sama dengan Gx dan kemudian kita cari juga turunan pertamanya yaitu Du sama dengan G aksen X dx. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa integral dari f Gx G aksen X dx itu sama dengan integral dari Fu du, sehingga kita bisa lebih mudah dalam menyelesaikannya. Kadang memang kalau berupa tanpa perlu kita melakukan mengalihkannya dulu baru mengintegralkan. Nah, lebih mudah menggunakan aturan substitusi ya. Nah, ini untuk contohnya. Jadi misalkan U itu sama dengan Gx, kita cari dulu turunan yang pertamanya, nah yaitu du per dx sama dengan G aksen X, maka kita boleh kalikan kedua ruas dengan dx, maka kita punya G aksen X dx ya. Dan berdasarkan teorema dasar kalkulus yang kedua, itu kita sudah belajar bahwa integral dari A sampai B dari FU du itu boleh ditulis jadi anti turunan F
anti turunan U dari A sampai B ya. Sedangkan U itu sendiri dia tadi adalah GX yang sudah kita misalkan. Jadi kita punya FGB dikurangi dengan FGA. Ini sama dengan integral dari GA sampai YB dari integral FU DU. Nah, itu untuk yang pembuktian dari teorema substitusi ya. Nah, kita cari contohnya dulu ya untuk yang substitusi biar kalian tambah paham. Nah, ini contohnya ya. Oke ya, ini contohnya ya nak ya. Contoh yang pertama. Misalkan cari ya integral dari sin akar X per akar X dx. Nah, ini ya, kita disuruh nyari ini. Nah, pertama-tama kita buat permisalan ya. Misal akar X itu adalah U gitu ya. U sama dengan akar X. Jadi X itu kan dia X pangkat setengah ya. Sehingga kita cari apanya? U aksennya. Nah, U aksennya berarti apa dia? Setengah X pangkat negatif setengah ya. Nah, ini DU aksennya. Ini juga bisa ditulis jadi apa? DU per DX sama dengan setengah X pangkat negatif setengah. Atau DU-nya itu sama dengan setengah X pangkat negatif setengah DX. Ya, nah, kita sudah punya dua permisalan. Jadi kita bisa nulis bahwa integral dari sin akar X per akar X dx itu sama dengan ini ya, sin akar akar sin. Nah, ini dia berarti bisa kita tuliskan dulu ya. Untuk U-nya tadi kita memisalkan dia adalah akar X, sehingga boleh ditulis jadi 2 kali integral sin akar X kali setengah, nah ini kan DU-nya ya, setengah kali X pangkat min setengah DX ya. Sehingga kita punya bahwa 2 kali akar sin U ya, sin U DU. Nah, ini kan jauh lebih mudah. Jadi kita bisa punya bahwa integral dari sin U itu berapa, Nak? Integralnya. Negatif cos U. Iya, oke. Negatif ya, berarti ditaruh luar aja gini ya. Negatif cos U. Nah, karena ini integral tak tentu, maka ditambah dengan sembarang konstanta. Itu ya. Oke, coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, siapa ya kira-kira yang mau membantu? Bu izin bertanya. Iya. Masih bingung Bu, itu 2 dari mana? Yang mana? Ini ya? Nah, ini kan tadi dirubah dulu, Nak. DX ya. DX, nah kita ambil dari sini. DX itu bisa jadi berapa? DX sama dengan 2 kali DU, ya kan? Ini kok ini DU ya, Nak ya? 2 kali DU, berapa coba Mbak? DX-nya. 2 kali DU per X pangkat negatif setengah. ya, per ya, dibagi ini ya? Iya, Bu. Ya, X pangkat negatif setengah. Gini. Nah, ini kan dia integral apa namanya sin akar X per akar X dx. Nah, ini kan dia akar X-nya yang dimisalkan menjadi U ya. U-nya kan dimisalkan jadi akar X sama dengan X pangkat setengah. Kemudian kita cari turunannya. Apakah turunannya sudah betul? Udah betul?
turunannya? Sudah, Ibu. Nah, oke. Ini tak hapus dulu ya yang ini ya. Biar cukup. Nah, di sini kan tadi kita punya bahwa turunan dari integral ya. Integral dari f g x dikalikan dengan g aksen x dx itu sama dengan integral dari fu kalikan du ya, sama dengan fu ditambah c, di mana u-nya itu dia adalah gx kan ya. Ini ya, gx ditambah c ya. Nah, kita lihat dulu di sini nak. F G aksen dikalikan dengan G aksen DX di sini, apakah di sini tulisannya sin akar X kan dikalikan dengan akar X DX di sini ya. Di sini berarti kita pilih GX-nya itu berarti yang mana enaknya? Kita pilih U-nya itu adalah akar X di sini ya, karena kita memilih dikalikan ya, di sini fungsi GX. Nah, berarti di sini kan yang sama-sama punya X ya, sama-sama punya akar X, di sini kan ada fungsi GX dikalikan dengan G aksen X. Nah, di sini kan berarti U-nya kita pilih yang akar X, karena kita mau mendekati sin-nya ini biar lebih mudah. Kalau kita mau mencari integral dari sin akar X, itu kan rumit ya. Nah, karena rumit berarti kita harus melakukan permisalan dari akar X-nya ini. Sehingga kita memilih U-nya itu adalah akar X, yaitu menjadi X pangkat setengah, kemudian turunannya yaitu setengah X pangkat negatif setengah. Sehingga kita punya juga bahwa U aksen itu kan boleh ditulis jadi DU per DX. Nah, DU per DX itu adalah setengah dari X pangkat negatif setengah. Atau boleh juga ditulis jadi, ini tak hapus saja. Atau ini juga boleh ditulis jadi DU per DX itu sama dengan X pangkat negatif setengah per 2. Ya, nah di sini kan kita punyanya DX ya. Sedangkan ini adalah DU per DX. Makanya kita boleh menuliskan DX atau mau nyari DU-nya juga boleh di sini. Berarti DU-nya itu dia adalah X pangkat negatif setengah per 2 dikalikan dengan DX. Nah, ini untuk DU-nya. Tapi kalau untuk DX-nya, berarti kan 2 kali DU per X pangkat negatif setengah. Ini ya. Nah, kemudian kita substitusikan integral dari sin akar X per akar X dx. Nah, ini tadi akar X, ini kan mau dirubah ke dalam bentuk yang sudah kita miliki ini ya. Ini tak hapus dulu dah. Nah, integral dari sin akar X itu tadi sudah dirubah berarti jadi apa? Integral dari sin X itu apa? Sin U ya? Iya apa enggak? Iya. Nah, oke. Ini akar X boleh ditulis jadi apa? Biar taruh di atas. U pangkat negatif setengah. Iya. X biar pindah ke atas ya. Kan ini pembagian loh. Berarti kan dia pangkat negatif 1 ya. Berarti kalau pindah ke atas jadinya gimana? X pangkat negatif setengah. Negatif apa positif? Ini ditulis gini aja dah. Sin akar X per X pangkat berapa ini? Setengah gini. Ya. Ya, berarti negatif setengah gini ya. Dari dx gini ya. Iya apa enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, paham sampai sini? Nah, kemudian di sini dilihat X pangkat setengah DX itu boleh ditulis jadi apa? Kan DU, nak. Iya apa enggak, nak? Ini loh, nak. 2DU.
Iya, betul. Kan 2DU berarti ya. Berarti apa di sini? 2 kali integral sin U, ya kan? X pangkat negatif setengah DX-nya kan sudah jadi 2 di sini. Berarti di sini muncul apa? DU. Paham sampai sini? Paham. Iya, berarti udah tinggal ketemu di sini kan. Integral dari sin itu tadi apa? Negatif cos ya. Negatif cos U ya. Tambah C. Jadinya kita punya 2 negatif 2 dari cos U-nya dimisalkan apa tadi? Akar X ditambah C. Dapatnya dari situ, Nak. Udah bisa? Alhamdulillah, Bu. Ya, oke ya, sudah paham ya. Angka 2-nya tadi dapatnya dari mana. Nah, sekarang coba, ini boleh di-clear? Bentar Ibu masih mencatat. Oh iya, udah. Lagi coba kasih contoh lagi ya, biar tambah paham. Sudah, Nak? Di screenshot dulu. Sudah? Belum? Kalau sudah bilang ya. Sudah? Belum? Ya udah ditulis dulu ya. Sudah? Oke, kalau sudah ini tak hapus dulu ya. Nah, itu kan untuk contoh yang integral tak tentu ya. Nah, sekarang coba yang integral tentu ya. Misalkan disuruh, nah ini siapa yang mau bantu Ibu? Kita kerjain bareng ya. X plus 1 per X kuadrat ditambah 2X tambah 6 dx. Nah ini coba, ayo. Siapa yang mau bantu? Nggak apa-apa, langsung ngomong aja dah. Nggak usah dikerjain dulu. Pertama kita ngapain? Siapa yang mau bantu, Nak? Mbak Ega? Misalkan U-nya dulu. Ya, oke. U-nya ambil apa, Mbak Ega? X kuadrat ditambah 2X plus 6. Oke, pinter. Terus, lanjutnya ngapain? U aksen. U aksennya berapa? 2X plus 2. Oke, berarti kita punya apa? DU per DX. Sama Cari dengan DX-nya ya? ya. Berarti DX-nya berapa? X plus 2. 2X plus 2 Per DU.
Terus selanjutnya gimana? Integral dari 0 sampai 1, X plus 1 dari per X kuadrat ditambah 2X tambah 6 kuadrat dx sama dengan Integral dari 1 Nah, ini boleh diubah. Ini diubah jadi ini aja biar ini. Nih kan ada X plus 1 ya. X plus 1 per 2 ya. DU ini anak ya, bukan 2 ya. Iya, Bu, DU. Terus? Integral Nah, ini biar DU-nya ada di atas gimana caranya? Izin masuk, Ibu. Oh iya ya, oke. Mbak Alfi. Bukannya itu dx sama dengan du per 2x plus 2, nggih, Bu? Yang mana, Nak? Yang mana ini, Bu. Seharusnya dx sama dengan du per dx sama dengan du per 2x plus 2. Oh, yang ini. Nggih, Bu. Oke. Betul, Mbak siapa tadi ya yang minta tolong? Mbak Ega ya? Betul, Nak? Iya, Bu, kebalik tadi. Gini ya, kebalik ya, Nak ya? Gini ya, Nak ya? Nggih, Bu. Oke, yuk coba disubstitusikan jadinya gimana ini, Nak? Integral 0 sampai 1. Yuk. Plus 1 per U kuadrat. Per U kuadrat. X plus 1. Mana? X plus 1 per U kuadrat. Ada yang kurang? Ini kan ada setengah nih, Nak. Ya, wes ditulis aja dulu ya. X plus 1 per U kuadrat ya. Terus dx-nya? Dikali du per 2x plus 1. Per 2x plus 1. Gini. Nggih, Bu. Apakah ini sama dengan ini? Nggak sama ya, karena di sini apa? Di sini kalau gini hilang jadinya ya, Nak ya? Iya nggak sih? Padahal di sini ada X plus 1-nya. Iya nggak? Iya apa enggak? Iya, Ibu. Hilang. Berarti harusnya gimana? Biar sama. Integralnya, Le. Lupa. Terus 0 sampai 1 ya? Iya, betul. Ya, betul. Ini berarti langsung diganti, tak? Mas? Mana tadi, Mas? U kuadrat ya? Dari apa tadi? Dx ya? Betul gini? Atau tetap aja dulu ya? Ditulis aja dulu ya? Enggak bingung.
X kuadrat ditambah 2X tambah 6 ya. Kuadrat gini ya. Jadi kita punya setengah dikalikan integral dari 0 sampai 1 dari U pangkat 1 per U pangkat 2 ya. DU. Jadinya setengah kali integral dari 0 sampai 1 U pangkat negatif 2 DU. Gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya silahkan tinggal dihitung ya. Tinggal dihitung untuk U pangkat negatif 2 dari 1 sampai dari 0 sampai 1 berapa, kemudian baru dikalikan dengan setengah. Gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Untuk substitusi ya. Nah, untuk untuk latihannya silahkan coba dikerjakan ya nak ya. Untuk nomor 1, karena tak carikan yang metode substitusi. Nggak usah banyak-banyak ya, cuman buat ini latihan. Nah, oke, hanya ada 3 soal saja. Silahkan kalian diskusikan. Nanti kalau tidak perlu dikumpulkan dulu ya, nak ya. Nggak usah dikumpulkan, silahkan kalian kerjakan dulu. Nanti kalau misalkan memang sudah selesai, silahkan difoto, ditampilkan di forum diskusi ya. Ibu buatkan forum diskusi, nanti biar kita bisa lihat pemilihan kalian dalam memilih U itu seperti apa. Itu tadi sudah sudah di screenshot? Belum, Bu. Belum, Bu. Iya.